Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Saya absen dulu. Afifatul, Ahmad Muhyiddin, Ahmad Najmul Huda, Ambar, Afira, Azahra, Daniswara, Fazli, Firda, Hanifah, Hukama, Ika, Intan, Isnaini, Cihen, Karisma, Khairunisa, Mila, Aditya, Ali, Nazid, Musdalifah, Nahika, Natasya, Nawal, Nazalinatur, Novi, Noviana, sakit Noviana, Putri, Retno, Risma, Suci, Syahrini, Wahyu, Zerino, Zulaikha. Oke. Baik, pada pertemuan sebelumnya pernah saya singgung tentang kecerdasan artifisial atau kalian biasa mengenalnya dengan AI atau artificial intelligence. Jadi kalau artificial intelligence itu dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin mengetahui konsentrasi kalian. Ini sudah pada konsen atau belum? Nah, kita tepuk-tepuk dulu ya. Nah, ini udah. Mungkin kalian yang udah tahu nih. Kalau saya bilang selamat pagi, tepuknya berapa kali? Satu kali. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, tepuk satu kali. Selamat pagi, tepuk satu kali. Gitu ya, paham ya? Oke, kita coba. Semuanya harus tepuk tangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, gitu. Kemudian kalau saya bilang selamat siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Selamat siang. Nah, harus kompak. Begitu ya? Kita coba. Selamat siang. Oke. Kemudian kalau saya bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Selamat sore. Nah, selamat sore. Oke. Lalu, kalau saya bilang selamat malam, kalian tepuk tangan tapi tidak menyentuh. Selamat malam. Nah, gitu. Gini aja, ya. Nah, tidak menyentuh. Oke? Bisa dipahami ya perintahnya ya? Oke, sekarang kita coba. Selamat pagi. Selamat sore. Kurang kompak. Selamat siang. Selamat pagi.
Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Nah, selamat malam itu nggak ada suaranya. Berarti kurang konsen ini. Oke, nanti pelajarannya kita mulai kalau udah kompak semuanya. Kalau masih ada yang bunyi nanti tepuk tangan sampai pulang. Oke, ulangi lagi. Selamat siang. Siang berapa kali? 2 kali. Selamat siang. Kok ada yang 3? Oke, kurang konsen. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ulangi lagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sudah konsen berarti. Kalau sudah konsen berarti siap untuk menerima pelajaran. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengoperasikan dan mengaplikasikan dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, jadi nanti kalian bisa mengoperasikan, mengaplikasikan dan kolaborasi antar perangkat kecerdasan artifisial. Jadi sekarang kan banyak itu produk-produk yang dibuat menggunakan KA atau EA itu, ya kan? Nah, sekarang yang sedang viral itu adalah gambar atau foto dengan artis yang dibuat pakai KA atau EA, ya kan? Nah, lalu kalau yang kemarin-kemarin itu sempat membuat video dengan KA itu, ya kan? Nah, aku ameh lungo neng Jakarta numpak helikopter. Nah, ini numpak helikopter yo. Ini sayong, ada yang kayak gitu, ya kan? Nah, itu padahal tidak yang membuat itu bukan manusia, tapi AI atau KA itu tadi, ya. Jadi dengan kita memasukkan prompt itu ada perintahnya. Nah, perintahnya kalau udah spesifik sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hasilnya juga bagus. Semakin detail promptnya akan semakin bagus hasilnya. Tuh. Sebelumnya yang sempat viral kemarin membuat miniatur, ya toh. Miniatur di depan komputer. Nah, foto kalian dibuat seperti patung itu kan, miniatur kan. Nanti backgroundnya ada layar komputer. Terus sampingnya ada kotak dusnya, itu kan yang viral-viral kemarin. Nah, nanti apalagi yang viral itu semakin hari akan semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan KA atau EA itu tadi. Oke? Nah, selanjutnya. Nah, tujuan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya saya ingin tanya sejauh mana pemahaman kalian tentang kecerdasan artifisial. Nah, di sini kalian bisa masuk ke Mentimeter ya. Ini saya share linknya ini, Mentimeter. Nah, nanti bisa bisa dijawab di situ. Pertanyaannya tadi. Nah, apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Coba bagikan apa yang kalian ketahui dan pahami tentang KA atau AI itu tadi. Oke. Nah, nanti jawaban kalian akan muncul di sini nanti. Nah, siapa yang sudah menjawab? Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Dijawab sesuai pengetahuan kalian ya. Ya, boleh 25 karakter atau kata? Huruf. Nggak bisa lebih. Ya, yang dikit-dikit aja.
nggak apa-apa. Mana nih, belum ada yang ngirim nih. Udah ada yang ngirim? Misalkan mengedit gambar, boleh. Mesin pintar mirip manusia. Ada yang menjawab. Diprogram layaknya manusia. Boleh, boleh. Itu yang jawab nggak kelihatan di situ itu punyanya siapa nggak tahu. Saya tenang aja. Kalau kalian boleh jawab sesuka hati kalian. Meniru kecerdasan manusia. Oh, ngelag. Meniru kecerdasan manusia. Berarti itu ada jawaban yang sama itu. Nah, jadi kalau jawabannya sama itu nanti dia karakternya semakin membesar. Itu berarti yang meniru kecerdasan manusia itu tidak hanya satu anak ya. Iya, lebih dari satu anak. Jadi nanti semakin besar dia semakin banyak yang menjawab itu. Oke. Silahkan, apalagi menurut kalian? Cerdasnya mirip manusia, meniru kemampuan manusia. Oke. Mesin pintar mirip manusia. Sistem cerdas buatan Manu. Oh, enggak. Karakternya udah nggak bisa kayak manusia, kayak. Artinya itu manusia. Itu yang menjawab 7 anak yang menjawab itu. Ya masih ada lagi nggak ini? Kemampuan kognitif manusia. Mesin yang diprogramkan memecahkan masalah. Diprogram layaknya manusia. Nah, alat bantu aktivitas manusia. Apa? Mesin yang diprogram layaknya manusia udah tadi ya. Sistem cerdas buatan manusia tadi udah. Berpikir kayaknya manusia. Cerdasnya mirip manusia. Oke. Udah cukup ini ya. Ya. Membantu pembelajaran. Oke. Cerdasan buatan ya. Oke, jawabannya macam-macam. Bagus ini jawabannya. Oke. Jadi yang paling besar itu meniru kecerdasan manusia, meniru kemampuan manusia. Oke. Nah, itu yang paling banyak menjawab itu. Oke, lanjut ya. Oke, nanti kita dari jawaban kalian nanti kita ambil kesimpulannya. Jadi menurut beberapa teman-teman ini kecerdasan artifisial itu ada yang menjawab meniru kecerdasan manusia, meniru kemampuan manusia, mesin pintar mirip manusia, kecerdasan buatan, sistem yang dibuat manusia, berpikir layaknya manusia. Nah, terus robot, alat pintar, terus apa lagi itu? Alat bantu aktivitas manusia, kemampuan kognitif manusia,
Meniru manusia wahyu. Oh, ada aja. Nah, yang di situ menonjol itu meniru kecerdasan manusia dan meniru kemampuan manusia. Apakah KA atau EA itu kecerdasannya seperti manusia, terus kemampuannya seperti manusia? Manusia bisa membuat nasi goreng, apa EA bisa? Apa KA itu juga bisa membuat nasi goreng? Tidak. Tentu ada perbedaannya. Oke, ini sudah cukup ya. Bagus-bagus jawabannya ini. Nah, kembali ke sini lagi. Nah, layaknya wahyu itu ya. Baik, mari kita bahas pendapat-pendapat dari kalian. Nanti kita ambil suatu kesimpulannya. Jadi definisi KA atau kecerdasan artifisial seiring berjalannya waktu, pengertian tentang kecerdasan artifisial terus mengalami perkembangan karena bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dari kecerdasan dan jauh mana mesin dapat dikatakan benar-benar cerdas. Namun, dalam praktiknya, KA mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kecerdasan artifisial itu suatu mesin yang mengambil informasi dari data. Data apa? Ya data yang kalian upload, kalian kirim di internet. Nah, itu datanya diambil kemudian dipelajari oleh kecerdasan artifisial itu. Nah, kemudian ditampilkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan atau kalian butuhkan. Next ya. Nah, karakter kecerdasan artifisial. Yang pertama, KA itu belajar dari data atau bisa dikatakan sebagai machine learning. Nah, artinya KA bisa belajar dari data yang diberikan padanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa KA atau EA dia itu mengambil informasi dari data-data yang kalian kirimkan melalui internet. Ya, jadi semakin banyak data yang ia peroleh, maka hasil yang diinginkan juga semakin baik atau semakin bagus. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, ia bisa memperbaiki dirinya sendiri dengan belajar dari kesalahan tersebut. KA aja bisa belajar dari kesalahan. Masa kalian nggak bisa? Kan gitu. Ya. Jadi KA itu kalau salah itu pasti sistemnya dia belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Sehingga dia bisa memperbaiki kesalahannya dan di kedepannya tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Itu karakteristik dari KA. Selanjutnya, kecerdasan artifisial versus manusia. Mana yang lebih baik? Manusia atau KA? Manusia. Oke, manusia ya. Kenapa kok bisa manusia? Benar, KA itu yang menciptakan manusia. Jadi sepintar-pintarnya atau sepandai-pandainya KA itu lebih pandai manusia. Karena KA itu yang menciptakan manusia. Oke, ini perbedaan kecerdasan artifisial dengan manusia. Kalau KA itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Nah, jadi kalau KA itu hanya mesin ya. Mesin, sepintar-pintarnya mesin ya pasti pintar manusia. Manusia punya perasaan, ya bisa mengembangkan kreativitas dan lain-lain. Selanjutnya, KA itu belajar dari data dan program yang diberikan. Kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, KA itu hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau tidak ada di data, ya dia tidak bisa memahami. Kalau manusia bisa memahami konteks yang luas.
Yang keempat, KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Kalau manusia bisa membuat keputusan dengan mempertimbangkan emosi, nilai moral, dan etika. Nah, itu perbedaan antara KA dan manusia. Tetap lebih unggul manusia. Gitu. KA tanpa manusia dia tidak bisa jalan, tidak bisa bekerja. Tapi kalau manusia tanpa KA, manusia tanpa AI bisa hidup nggak? Tetap bisa hidup, tetap bisa beraktivitas. Nah, makanya kalian jangan hanya menggantungkan nanti kalau ada pekerjaan ya jangan menggantungkan pada KA atau AI itu saja. Karena kalian dibekali oleh kreativitas, oleh akal pikiran, emosi. Nah, itu bisa kalian kembangkan sendiri, ya. Nah, tanpa ada bantuan alat pun kalian juga bisa bekerja. Cuma dengan bantuan alat seperti KA atau AI itu tadi dapat mempermudah pekerjaan manusia. Tuh. Selanjutnya, nah, penting untuk diperhatikan, KA atau AI itu tidak selalu benar. Jika KA diberi data yang salah atau tidak cukup banyak, maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, semakin baik data yang digunakan untuk melatih KA, semakin akurat hasilnya. Nah, jadi di dalam AI itu tidak selalu benar, atau di dalam KA itu tidak selalu benar. Pernah saya mencari data itu, mencari informasi, tidak benar informasinya, salah. Itu pada dulu awal-awal sebelum booming seperti sekarang ini, sekitar tahun 2023 atau 2024-an itu. Nah, itu saya waktu itu kan kayak ChatGPT itu kan belum sepintar seperti sekarang ini. Ya, dulu waktu awal-awal muncul itu ya informasinya ya sebatas informasi umum aja, sama seperti kayak Google gitu, ada yang salah juga. Nah, tetapi semakin berkembangnya waktu, berjalannya waktu, pasti data yang ia ambil itu kan juga semakin banyak. Nah, karena semakin banyak, maka info yang ia peroleh juga semakin banyak. Hasilnya juga semakin akurat. Gitu ya. Baik. Prinsip kerja kecerdasan artifisial. Ada 3 prinsipnya, yaitu masukan, proses, dan luaran. Masukan dari KA itu adalah berupa data-data. Yaitu datanya pertanyaan, perintah suara, teks, maupun gambar. Kemudian setelah kalian masukkan datanya itu, di dalam KA-nya sendiri dia memproses. Ya. Nah, ada pelatihan data. Nah, prosesnya menggunakan algoritma kecerdasan artifisial. Jadi di KA itu dia punya data-data yang kalian inginkan apa. Nah, dia memproses, kemudian setelah selesai baru outputnya atau luarannya, yaitu prediksi dan output lainnya berupa keputusan, hasil karya seni. Keputusan itu kalau kalian bertanya tentang pertanyaan itu bisa keluar jawabannya. Hasil karya seni, ya, seperti contoh yang di depan tadi, kalian menginginkan gambar apa, seperti bagaimana. Nah, itu bisa berupa karya seni. Prediksi, nah misalkan kalian menginginkan bagaimana gambaran dunia saat tahun 2050. Nah, di situ digambarkan di situ. Nanti saat tahun 2050 dunia kan seperti ini. Nah, itu berupa prediksi. Kenapa dia bisa memprediksi seperti itu? Karena belajar dari data. Data yang ia ambil kan sejak dulu, sejak awalnya ada internet, awal munculnya internet sampai sekarang itu sudah berapa banyak data itu yang ia peroleh, ya kan? Maka ia mengolah data itu sehingga bisa menjadi prediksi. Nah, dengan perkembangan informasi yang ada di data tersebut. Saran. Nah, saran misalkan kalian minta saran itu dia juga bisa memberikan saran. Saran itu kok bisa memberikan saran bagaimana ya? Saya tanya gini kok sarannya kok bagus sekali. Nah, karena dia mengambil data-data dari yang dimasukkan ke dalam internet itu tadi. Kalau ada pertanyaan gini, biasanya orang-orang membuat artikel saran-saran seperti ini ya, itu dia pelajari. Nah, sehingga bisa memberikan saran kepada kalian jika kalian tanya saran kepada KA atau AI itu tadi. Next ya. Oke, sekarang masuk ke diskusi kelompok. Sebelum berdiskusi, ada yang ditanyakan terkait dengan kecerdasan artifisial KA atau AI itu tadi?
Sudah bisa dipahami ya tentang KA itu tadi ya. Oke. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Nah, kemarin sudah bawa bentuk ya, menjadi satu kelas ini menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok 1 nanti berdiskusi dengan materi dampak positif dan negatif dari pemanfaatan kecerdasan artifisial. Kelompok 2 menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang pendidikan. Kelompok 3 nanti menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang pertanian. Kelompok 4 menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang ekonomi. Kelompok 5 menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang media dan hiburan. Kelompok 6 menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang kesehatan. Oke, bisa difahami? Nanti kalian diskusikan, kemudian hasil diskusinya dibuat presentasi menggunakan Canva ya. Nah, nanti hasilnya bisa dikirim lewat grup WA. Setelah selesai nanti bisa kita mulai presentasi, mulai dari kelompok 1. Begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, silakan mulai berdiskusi. Ada permasalahan enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ini enggak ada yang tanyakan?
Oke, sudah selesai diskusinya? Kelompok 1 udah selesai ya? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Nih, udah? Udah, kelompok 3? Udah. Kelompok 4? 4 sudah. Kelompok 5? 5. Kelompok 6? Udah. Oke. Karena kalian sudah selesai membuat hasil diskusinya, maka kita bisa memulai presentasinya. Silakan kelompok 1 nanti maju ke depan sini ya. Nah, semua di sini. Ini. Ya. Nah, nanti ada satu anak yang menjadi operator di sana untuk mengoperasikan komputernya. Ya. Dan yang lainnya bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Dan ada satu yang menjadi moderator. Nah, yang jadi moderatornya siapa? Ya nanti pakai ini gitu. Ya kan nggak kedengaran nanti. Bukan gini aja nggak apa, bukan gini ya. Ini udah saya nyalakan ini. Iya toh yang gantian, yang presentasi gantian toh. Ya. Kamu kelompok 1 juga ya kak. Yang moderator siapa? Ya ini. Nah, nanti gantian. Udah itu udah nyala. Oh, geseknya ini sih ngomong geseknya. Ya. Iya, kebagian Ya. beda. Jadi Ah. yang terakhir suruh geserin itu dulu ya. Ah, nggak apa-apa. Sing lihat mungkin itu. Tinggal panah kanan kiri aja tuh, kayak biasanya. Ya, yang lainnya silahkan memperhatikan. Nanti kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya, gitu ya. Duduk sini nggak apa-apa. Udah bisa mulai. Nah, ketiga saya Kak. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Guru serta teman-teman yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok pertama. Nama saya Naika Hani Indana Zulfa sebagai moderator. Saya Ika Nuraini. Saya Putri Fatimah Tunazani. Saya Muhammad Aditya. Saya Dian Lutfiana Putri. Saya Haji Sukamula. Berdirinya kami di sini adalah untuk menyampaikan presentasi mengenai dampak positif dan negatif kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian AI. Artificial Intelligence atau AI adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, belajar, mengenai pola, dan membuat keputusan. AI bekerja dengan algoritma data besar dan komputasi yang cepat. Contoh penggunaannya sebagai berikut. 1. Chatbot. 2. Mobil tanpa sopir. 3. Rekomendasi film atau musik. 4. Face recognition. 5. Robot di industri dan rumah sakit. Dampak positif kecerdasan artifisial. Peluang baru di berbagai bidang. Peningkatan produktivitas dan efisiensi. Memungkinkan bisnis dan individu untuk bekerja lebih efisien dan fokus pada tugas yang lebih kompleks. Kemajuan di bidang kesehatan. Mengontribusikan pada perawatan kesehatan yang lebih baik, diantaranya membantu dalam diagnosis penyakit, analisis data medis,
dan pengembangan obat baru, inovasi transportasi, pengembangan kendaraan otonom dan sistem transportasi cerdas meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam perjalanan. Personalisasi layanan dan pendidikan dapat memberikan rekomendasi produk dan konten yang dipersonalisasi, serta pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Peningkatan keamanan, meningkatkan keamanan siber dan sistem pengawasan, membantu mendeteksi ancaman dan aktivitas mencurigakan. Rumah pintar, mengoptimalkan penggunaan energi dan mengelola perangkat berdasarkan kebiasaan penghuni sehingga lebih praktis dan nyaman. Materi pembahasan 2. Dampak negatif kecerdasan artifisial. Dampak negatif mempengaruhi ancaman di berbagai berikut. A. Hilangnya lapangan kerja. AI dapat menggantikan pekerjaan manusia, terutama dalam tugas-tugas rutin dan repetitif, yang mengancam pengangguran struktural. B. Mengurangi keterampilan manusia. Ketergantungan yang berlebihan pada AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan menurunkan kepercayaan diri. C. Pelanggaran privasi. Sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar yang dapat disalahgunakan, diretas, atau digunakan untuk pelanggaran privasi jika tidak dikelola dengan baik. D. Kejahatan siber disinformasi. AI dapat digunakan untuk membuat deepfake atau menyebarkan informasi palsu yang dapat merusak reputasi dan menimbulkan kerugian finansial. E. Pelanggaran hak cipta. Penggunaan karya seniman tanpa izin untuk melatih AI dapat menimbulkan masalah hak cipta untuk plagiarisme. F. Konsumsi air dan energi. Infrastruktur AI termasuk pusat data memerlukan air dalam jumlah besar untuk pendinginan dan mengonsumsi banyak energi, berkontribusi pada masalah lingkungan. Tiga, upaya mengatasi dampak negatif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara arif, cerdas, dan tanggung jawab. 1. Meningkatkan keterampilan manusia. 2. Memahami etika dan keamanan dalam dunia digital. 3. Menempatkan AI sebagai alat bantu bukan pengganti manusia. Cerdas berinternet, batasi waktu layar, pilih konten positif, jaga etika online, lindungi informasi pribadi, utamakan interaksi dunia nyata. Jadi, kesimpulannya yaitu, teknologi itu alat, kita pengendalinya. 1. AI membawa manfaat besar dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi, keamanan, dan kehidupan sehari-hari. 2. Namun juga ada risiko besar, hilangnya pekerjaan, berkurangnya keterampilan manusia, pelanggaran privasi, kejahatan siber, masalah hak cipta, hingga dampak lingkungan. 3. Solusinya adalah menggunakan AI secara bijak dengan meningkatkan keterampilan manusia, membuat aturan yang jelas, dan menempatkan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti manusia. Terima kasih, mari gunakan teknologi untuk hal positif. Udah? Ditutup dulu. Sebentar. Ini presentasi dari kelompok 1. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Untuk kelompok 1? Sudah paham? Sudah paham ya tentang dampak positif dan negatif dari kecerdasan artifisial ya? Assalamualaikum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa ditutup. Silahkan, kelompok 1. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Kelompok 2 ada revisi.
Dilewati satu gimana? Oh, kelompok 3 dulu, boleh, boleh. Baik, kelompok 2 ini masih proses download ya. Kita ke kelompok 3 dulu ya. Baik. Sekarang kita lihat penampilan dari kelompok 3, yaitu menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang pertanian. Baik, silakan kelompok 3. Jadi nanti kalau ada yang belum paham boleh bertanya, silakan. Itu mic-nya dipakai itu, biar suaranya masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang aplikasi KA dalam bidang pertanian. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ambarul Radari. Saya Firda Aulia. Yang depan aja. Pendahuluan. Latar belakang. Pertanian adalah sektor penting yang menyediakan pangan bagi manusia. Namun tantangannya besar, perubahan iklim, hama penyakit, keterbatasan lahan, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Solusinya, teknologi artificial intelligence atau AI hadir untuk membantu mengatasi masalah tersebut dengan cara menganalisis data, membuat prediksi, dan mengotomatisasi proses pertanian. Penjelasan mengenai aplikasi KA dalam bidang pertanian. Kecerdasan artifisial AI adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir dan mengambil keputusan seperti manusia. Dalam bidang pertanian, AI digunakan dalam membantu petani dan mengolah lahan, merawat tanaman, memantau cuaca, hingga meningkatkan hasil panen secara efisien. Peran dari aplikasi KA dalam bidang pertanian: meningkatkan produktivitas tanaman. AI membantu efisien waktu dan biaya dengan sistem otomatis, irigasi, robot, drone. Pekerjaan yang biasanya lama biasa dilakukan lebih cepat. Biaya untuk air, pupuk, pestisida, dan tenaga kerja bisa ditekan. Deteksi dini hama dan penyakit. AI mampu mengenali gejala serangan hama penyakit lebih cepat dibanding manusia. Kerugian bisa diminimalkan dengan tindakan segera. 4. Pengelolaan lahan secara presisi. Precision farming, AI menganalisis kondisi tanah per bagian sehingga pemberian pupuk dan air lebih tepat sasaran, meningkatkan hasil tanpa merusak lingkungan. 5. Prediksi panen dan cuaca. AI memanfaatkan data cuaca, kelembapan tanah, dan pola tanam untuk memprediksi hasil panen, membantu petani merencanakan waktu tanam dan panen yang lebih baik.
6. Otomatisasi proses pertanian. Robot berbasis AI digunakan untuk menanam, menyemprot pestisida hingga memanen. Cocok untuk lahan luas dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Cara kerja KA atau AI. 7. Manajemen rantai pasar atau supply chain. AI menganalisis harga pasar, permintaan, dan distribusi, membantu petani menjual hasil panen pada waktu terbaik agar tidak rugi. 8. Keberlanjutan lingkungan. Dengan penggunaan pupuk, pestisida, dan air yang tepat, dampak negatif terhadap lingkungan berkurang, mendukung pertanian yang ramah lingkungan. Cara kerja KA atau AI dalam pertanian. 1. Pengumpulan data. Data diperoleh dari sensor, tanah, drone, satelit, kamera, atau aplikasi cuaca. Contoh, kadar air tanah, suhu, kelembapan, warna daun, hingga data pasar. 2. Pengolahan data. Data dianalisis oleh sistem AI dengan algoritma khusus, misalnya machine learning, computer vision. AI membandingkan data sekarang dengan data sebelumnya atau pola ideal. 3. Pengambilan keputusan. AI memberikan rekomendasi, misalnya kapan menyiram, jumlah pupuk yang dibutuhkan, atau deteksi hama. Beberapa sistem bahkan bisa mengontrol alat secara otomatis tanpa campur tangan manusia. 4. Tindakan otomatis. AI dapat langsung menggerakkan mesin pertanian, robot menanam irigasi otomatis, drone penyemprot pestisida, dan lain-lain. Pengaplikasian. 1. Pemantauan tanaman atau crop monitoring. Aplikasi AI digunakan pada drone atau sensor untuk memantau kondisi tanaman, warna daun, pertumbuhan, kadar air, dan kesehatan. Manfaat: membantu petani mengetahui lebih cepat jika tanaman terkena hama, penyakit, atau kekurangan nutrisi. 2. Prediksi hasil panen, yield prediction. Aplikasi AI menganalisis data cuaca, jenis tanah, pola tanaman, dan riwayat panen. Manfaat: memberi perkiraan jumlah hasil panen lebih akurat sehingga petani bisa merencanakan distribusi dan pemasaran. Pertanian presisi. Aplikasi AI mengatur jumlah pupuk, air, dan pestisida sesuai kebutuhan spesifik tiap bagian lahan. Manfaat: mengurangi pemborosan biaya dan dampak lingkungan, serta meningkatkan kualitas tanaman. Sistem irigasi cerdas. Aplikasi AI mengontrol irigasi otomatis berdasarkan data kelembapan tanah, cuaca, dan kebutuhan air tanaman. Manfaat: hemat air dan menjaga kelembapan optimal bagi tanaman. 5. Deteksi hama dan penyakit. Aplikasi kamera plus AI mendeteksi serangan hama atau penyakit pada tanaman. Manfaat: penanganan bisa lebih cepat sehingga kerugian berkurang. 6. Robot pertanian. Aplikasi AI dipasang pada robot untuk menanam, menyiram, memanen, bahkan menyiangi gulma. Manfaat: mengurangi ketergantungan tenaga kerja manual, meningkatkan efisiensi. 7. Manajemen rantai pasok, supply chain. Aplikasi AI membantu prediksi permintaan pasar, harga, dan jalur distribusi terbaik. Manfaat: hasil panen tidak menumpuk dan lebih menguntungkan petani. Tantangan dalam penerapan AI. 1. Biaya peningkatan dan teknologi masih mahal. 2. Kurangnya keterampilan petani dalam mengoperasikan teknologi. 3. Ketersediaan internet dan listrik di pedesaan masih terbatas. 4. Perlu adaptasi kebijakan dan dukungan pemerintah. Contoh 1. Pertanian presisi. AI digunakan untuk menganalisis data tanah, cuaca, dan kelembapan sehingga petani tahu kapan waktu terbaik menanam, menyiram, dan memupuk. Contoh sensor lot terhubung dengan AI untuk menentukan kebutuhan air dan pupuk secara otomatis. Contoh 2.
deteksi hama dan penyakit tanaman. AI bisa mengidentifikasi gejala penyakit pada daun melalui foto dari kamera atau drone. Contoh, aplikasi mobile berbasis AI yang memberitahu jenis hama atau penyakit dan cara penanganannya. Contoh 3, manajemen irigasi cerdas. Sistem AI mengontrol irigasi otomatis dengan menyesuaikan jumlah air sesuai kebutuhan tanaman. Contoh, smart irrigation sistem yang hemat air. Contoh 4. Robot pertanian. Robot permanen yang dilengkapi AI bisa membedakan buah yang matang dengan yang belum, sehingga panen lebih efisien. Contoh, robot pemetik stroberi atau tomat. Kesimpulan, penerapan AI dalam pertanian adalah langkah menuju pertanian modern yang lebih produktif, efisiensi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, teknologi, dan edukasi, AI bisa membawa pertanian Indonesia lebih maju dan siap menghadapi tantangan global. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 3? Iya. Sudah lengkap ya. Oke. Kelompok 4 juga revisi ini. Kelompok 2. Kelompok 2 yang ini. Benar Pak, scroll lagi Pak. Iya benar. Sudah mulai Pak. Bisa. Silakan kelompok 2. Ini nih mic-nya dipakai itu tayangnya. Yuk, yang lain perhatikan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyebutkan dan menjelaskan aplikasi kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Alimatus Saadah. Saya Nawal Falasronia. Saya Afras Bagio. Saya Nayalina Turrahmania. Saya Wahyu Ajibowo. Saya Muhammad Ali Akbar. Oke. Dan sebelumnya akan menjelaskan pengertian KA dalam bidang pendidikan. KA atau kecerdasan artifisial dalam bidang pendidikan adalah pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung, mempermudah, dan meningkatkan proses pembelajaran serta pengelolaan pendidikan. Dalam pendidikan, KA digunakan untuk 1. Membantu guru dalam mengajar. Misalnya, aplikasi pembelajaran adaptif. 2. Membantu siswa belajar lebih personal sesuai kebutuhan dan kemampuan. 3. Mempermudah administrasi pendidikan seperti penilaian otomatis atau pengolahan data siswa. Kita aplikasi dan KA dalam bidang. 1. Sistem pembelajaran adaptif. Contoh aplikasi 1. Han Academy, 2. Coursera AI Tutor. Penjelasannya, AI dapat menyesuaikan materi, soal, dan cara penyampaian sesuai kemampuan siswa.
Jadi, siswa yang cepat bisa mendapat materi lebih sulit, sedangkan siswa yang butuh waktu bisa diberi materi lebih sederhana. 2. Asisten virtual belajar. Contoh aplikasi. 1. ChatGPT, 2. Socratic by Google. Penjelasan. Chatbot atau tutor virtual bisa menjawab pertanyaan siswa kapan saja, memberi penjelasan tambahan, atau membantu mengerjakan latihan. 3. Analisis data siswa. Contoh aplikasi 1. Google Classroom, 2. Emote English Insight. Penjelasan. AI menganalisis nilai, kehadiran, dan minat siswa untuk memberi rekomendasi pembelajaran yang lebih efektif bagi guru dan siswa. 4. Gamifikasi berbasis AI. Contoh 1. Duolingo, 2. Product Match Game. Penjelasan, AI membuat proses belajar seperti bermain game dengan level, poin, dan tantangan yang disesuaikan kemampuan siswa. Belajar jadi lebih menyenangkan dan interaktif. 5. Otomatisasi administrasi guru. Contoh aplikasi 1. Gradescope, 2. Turnitin. Penjelasan, AI membantu guru mengoreksi tugas, ujian, hingga mendeteksi plagiarisme, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar. 6. Penerjemahan dan aksesibilitas. Contoh aplikasi 1. Google Translate, 2. Microsoft Immersive Reader, 3. Subtitling. Penjelasannya, AI membantu pembelajaran bahasa asing dan memberi akses pada siswa difabel. Misalnya, speech to text atau suara ke teks untuk siswa tunarungu atau text to speech, teks ke suara untuk tunanetra. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Baik, jadi teman-teman, ada pertanyaan tidak untuk kelompok 2? Oh gitu. Oh, itu tulisannya apa itu? Azab, jenazah susah mingkem akhir akibat sering bertanya saat teman sedang presentasi. Oh itu. Kalau gitu ya gak ada yang mau tanya, nanti kena azab gitu. Baik, kalau gak ada pertanyaan bisa ditutup. Sampai sini presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 pakai yang ini. Nah, yang tadi revisinya apa? Kalau pakai ini nanti lama, download dulu ya. Pakai yang ini gak apa toh? Apa? Gak apa-apa ya? Ya pakai yang ini aja. Apa? Ini loh. Oh ini Pak. Iya, kanan kiri aja. Baik, yang lain silakan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pengertian KA dalam bidang ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyiddin. Ini Gak apa-apa. Saya Ugama. Pengertian KA dalam bidang ekonomi. Kecerdasan Artificial Intelligence atau AI dalam bidang ekonomi adalah pemanfaatan sistem komputer
yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia untuk membantu aktivitas ekonomi, baik di sektor bisnis, keuangan, perdagangan, maupun kebijakan publik. Penyebutan KA dalam bidang ekonomi. 1. Perbankan dan keuangan. Chatbot dan virtual assistant membantu nasabah melakukan transaksi, cek saldo, atau konsultasi tanpa harus datang ke bank. Deteksi penipuan. AI menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Credit scoring. AI menilai kelayakan kredit calon peminjam dengan menganalisis data riwayat transaksi, kebiasaan belanja, hingga perilaku digital. 2. Pasar saham dan investasi. Algorithmic trading. AI digunakan untuk membuat keputusan jual beli saham secara otomatis berdasarkan data pasar. Prediksi pasar. AI menganalisis big data, berita, tren global, laporan keuangan untuk memprediksi harga saham, komoditas, atau mata uang. 3. E-komersi dan bisnis digital. Rekomendasi produk sistem AI seperti di Tokopedia, Shopee, Amazon. Menganalisis kebiasaan belanja pengguna untuk menampilkan produk yang sesuai. Dynamic pricing. Harga bisa berubah otomatis mengikuti permintaan pasar, persediaan atau tren belanja. Chatbot customer service menjawab pertanyaan pelanggan 24 jam. Peran KA dalam bidang ekonomi. 1. Analisis data pasar. AI memproses data pasar untuk memprediksi tren ekonomi, harga saham, dan perilaku konsumen. 2. Otomatisasi proses bisnis. Mengurangi biaya dan meningkatkan efisien dengan menggantikan pekerjaan rutin. 3. Pelayanan konsumen. Chatbot dan asisten virtual mempercepat pelayanan pelanggan. 4. Deteksi kecurangan. Digunakan dalam sektor perbankan dan keuangan untuk mencegah penipuan. 5. Pengambilan keputusan. Membantu perusahaan dan pemerintah membuat strategi ekonomi berbasis data. 6. Inovasi produk dan jasa. Mendorong lahirnya model bisnis baru di era digital. Cara kerja KA di dalam bidang ekonomi, mengumpulkan dan menganalisis data. AI mengolah data dalam jumlah besar, big data, dari transaksi, pasar saham, perilaku, konsumen, hingga tren global. 2. Prediksi dan peramalan. AI menggunakan algoritma machine learning untuk memprediksi harga, permintaan pasar, inflasi, atau potensi risiko. 3. Otomatisasi proses. Banyak pekerjaan rutin seperti pencatatan transaksi, verifikasi data, hingga layanan pelangganan bisa diotomatisasi oleh AI. 4. Deteksi pola dan anomali. AI dapat mengenali pola normal dan mendeteksi penyimpanan yang dicurigakan. 5. Pengambilan keputusan cepat. AI membantu perusahaan membuat keputusan strategis dengan lebih cepat dan berbasis data, bukan hanya intuisi. 6. Personalisasi dan efisiensi. AI memungkinkan ekonomi menjadi lebih efisien dan sesuai kebutuhan individu. Ada pertanyaan? Ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, bagus ya.
Selanjutnya kelompok 5. Silakan. Mic-nya tadi di mana? Di situ enggak? Ya, pakai itu. Juga sekarang, Wak. Ya, silakan dimulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Azahra Putri Muhtadiah. Saya Zulaika. Saya Karisma. Saya Isnaini, saya Natasha. Dan kami di sini akan mempresentasikan tentang menyebutkan dan menjelaskan aplikasi kecerdasan artifisial dalam bidang media dan hiburan. Geser. Saya tambahkan sedikit, media hiburan adalah platform dan bentuk konten seperti film, musik, acara TV, game video, dan konten digital yang dirancang untuk menghibur, melibatkan, atau memberi informasi kepada audiens, dan bertujuan untuk relaksasi, kesenangan, serta membentuk budaya masyarakat. Geser, Kak. Udah itu tadi. Peran kerja kecerdasan artifisial. 1. Produksi konten yang efisien dan inovatif. A. Penyuntingan otomatis. AI dapat menganalisis rekaman video mentah dan secara otomatis mengidentifikasi momen-momen terbaik untuk membuat trailer film, highlight, olahraga, dan klip pendek yang menarik. Contohnya BBC menggunakan AI untuk memilah ribuan jam rekaman arsip, mencari klip-klip relevan yang sebelumnya sulit ditemukan. B. Generasi konten. AI generatif, seperti yang ada di balik DLLA atau Midjourney, bisa membuat gambar, animasi, dan bahkan storyboard dari deskripsi teks. Ini mempercepat proses praproduksi dalam musik. AI bisa menyusun melodi atau lirik lagu, membantu musisi dalam menciptakan karya baru. C. Penggantian suara dan dubbing. Dengan teknologi speech-to-text dan text-to-speech, AI bisa secara otomatis membuat transkrip dialog atau menghasilkan suara narasi. Ini dapat berguna dalam proses dubbing film ke berbagai bahasa dengan cepat dan akurat. 2. Personalisasi dan pengalaman pengguna. AI meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan konten yang sangat relevan dan personal. A. Sistem rekomendasi. Ini adalah salah satu aplikasi AI yang paling sering kita temui. Platform seperti Netflix, Spotify, dan YouTube menggunakan algoritma AI untuk menganalisis riwayat tontonan, genre favorit, dan bahkan waktu menonton. Berdasarkan data ini, mereka merekomendasikan film, serial, atau lagu yang sangat mungkin kita sukai, membuat pengalaman kita lebih personal. B. Iklan bertarget. Perusahaan media menggunakan AI untuk menampilkan iklan yang disesuaikan dengan minat dan demokrasi audiens. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kampanye iklan, tetapi juga membuat iklan yang kita lihat terasa lebih relevan. 3. Analisis dan manajemen konten. AI juga memainkan peran penting di balik layar untuk menganalisis data dan mengelola aset media. A. Analisis sentimen. AI dapat memantau dan menganalisis jutaan komentar di media sosial, blog, dan forum untuk mengukur respon publik terhadap suatu film atau acara TV. Informasi ini sangat berharga bagi studio untuk memahami opini audiens dan membuat keputusan strategis di masa depan. B. Manajemen hak cipta. Teknologi pengenalan konten AI dapat memindai internet untuk mendeteksi penggunaan ilegal atau pelanggaran hak cipta atas musik, video, atau gambar. Ini membuat pemilik hak cipta melindungi karya mereka dari pembajakan. C. Optimalisasi jadwal tayang. Stasiun TV menggunakan AI untuk memprediksi kapan waktu terbaik untuk menayangkan suatu acara berdasarkan kebiasaan penonton, sehingga mereka bisa memaksimalkan rating dan jangkauan audiens.
Singkatnya, AI bukan hanya alat bantu, melainkan transformator yang mengubah seluruh ekosistem media dan hiburan, dari cara konten membuat hingga cara kita menikmatinya setiap hari. Cara kerja. 1. Personalisasi konten. Cara kerja AI menganalisis data pengguna, riwayat tontonan, pencarian, interaksi, like, dan lain-lain, menggunakan machine learning. Contoh, Netflix atau Spotify memberikan rekomendasi film atau lagu sesuai selera pengguna. 2. Pembuatan konten otomatis. Cara kerja AI dengan generatif model seperti ChatGPT atau AI musik atau gambar menghasilkan teks, musik, gambar, atau video baru. Contoh, pembuatan trailer otomatis, musik latar, atau efek visual dalam film. 3. Penyuntingan dan produksi. Cara kerja AI menggunakan computer vision dan deep learning untuk mengedit video, memperbaiki kualitas gambar, atau membuat efek khusus secara cepat. Contoh, deep tech untuk film, filter otomatis di aplikasi video, atau color grading otomatis. 4. Animasi dan efek visual. Cara kerja AI dapat memprediksi gerakan karakter dengan motion capture visual atau membuat animasi dari teks atau deskripsi. Contoh, pembuatan karakter CGI di film tanpa aktor asli. 5. Interaksi dan hiburan real time. Cara kerja KA pada chatbot atau NPC non-player karakter di game belajar dari interaksi pengguna untuk membuat percakapan dan skenario lebih realistis. Contoh, karakter game yang bisa beradaptasi dengan struktur bermain. 6. Analisis tren dan pasar. Cara kerja KA memproses data besar dari media sosial untuk membuat tren musik, film, atau game yang sedang populer. Contoh, platform media merilis lagu atau film sesuai selera pasar yang diprediksi KA. 7. Kreativitas kolaboratif. Cara kerja, KA bekerja sebagai asisten kreatif yang memberi ide baru lalu seniman atau kreator menyempurnakannya. Contoh, KA membantu membuat lirik lagu, ide skrip film, atau desain poster. Aplikasi dan penjelasannya. 1. Rekomendasi konten atau konten recommended. Contoh, Netflix, YouTube, Spotify. Penjelasan AI menganalisis riwayat tontonan atau musik yang sering diputar pengguna, kemudian merekomendasikan film, serial, atau lagu yang sesuai dengan minat mereka. Algoritma seperti machine learning mempelajari pola kesukaan tiap pengguna. 2. Menyunting dan produksi otomatis. Contoh, Adobe Sensei, Runway, Deskrip. Penjelasan AI membantu mengedit video, menyesuaikan pencahayaan, menghilangkan noise audio, bahkan membuat efek visual secara otomatis. Ini mempercepat proses produksi film, musik, dan konten digital. 3. Animasi dan efek visual. Contoh, Disney Pixar menggunakan AI. Penjelasan AI mempermudah pembuatan animasi realistis, gerakan karakter, hingga efek khusus seperti ledakan atau simulasi cuaca, sehingga biaya produksi bisa lebih efisien. Nomor 4-7. 4. Pembuatan musik dan seni digital. Contoh, AIVA, Amper Musik, atau DALL-E. Penjelasan AI mampu menciptakan komposisi musik, membuat ilustrasi, poster film, dan desain grafis secara otomatis berdasarkan instruksi teks atau gaya tertentu. 5. Deepfake dan virtual production. Contoh, teknologi deepfake pada film atau iklan. Penjelasan AI dapat mengganti wajah aktor, menghidupkan kembali karakter yang sudah meninggal, atau membuat latar film virtual
tanpa harus syuting di lokasi nyata. 6. Game dan interaksi real time. Contoh, game dengan non-player, karakter, atau NPC cerdas seperti di GTA 5, The Sims, atau game VR. Penjelasan, AI memungkinkan karakter game merespon pemain secara alami, menciptakan dunia yang lebih interaktif dan realistis. 7. Personalisasi iklan dan pemasaran media. Contoh, platform iklan Facebook atau Instagram, TikTok, atau Ads. Penjelasan AI menargetkan iklan berdasarkan minat dan perilaku pengguna, sehingga promosi film, musik, atau acara hiburan lebih tepat sasaran. Sekian dari kelompok kami, ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang masih ada satu kelompok terakhir ya. Kelompok 6. Ya, silahkan kelompok 6 untuk mempresentasikan diskusinya. Itu mic-nya dipakai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lutfi dan teman-teman semua. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang menyebutkan dan menjelaskan aplikasi KA dalam bidang kesehatan. Perkenalkan, nama saya Syahrini Amelia Putri. Saya Risma Melina. Saya Hanifah Nabil Agustin. Saya Musdalifah. Saya Mila Purnamasari. Saya Naidul Musinin. Agar tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Aplikasi KA dalam bidang kesehatan. Kecerdasan artificial memiliki banyak aplikasi dalam bidang kesehatan yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan KA dalam bidang kesehatan. 1. Diagnosa penyakit dengan pembelajaran mesin. KA dapat digunakan untuk menganalisis data medis dan membantu dokter dalam membuat diagnosis. Sistem berbasis KA seperti pembelajaran mesin learning dapat memproses gambar medis misalnya X-ray, MRI untuk mendeteksi penyakit seperti kanker, pneumonia, atau gangguan jantung. Misalnya, algoritma deep learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi tumor pada gambar medis dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Contoh aplikasi kecerdasan artifisial KA dalam diagnosa penyakit. 1. IBN Watson Health. Pengertian sistem AI yang dapat menganalisis data medis atau rekam medis pasien, jurnal penelitian, hingga hasil tes laboratorium. Fungsi, membantu dokter menemukan kemungkinan penyakit, memberi rekomendasi terapi, dan mempercepat proses diagnosa, terutama untuk kanker. 2. PAT-A, pengertian platform AI yang mendukung diagnosis berbasis patologi. Fungsi, membantu dokter patologi menganalisis jaring tubuh dan mendeteksi penyakit kanker lebih cepat dan akurat. 3. Arteri, pengertian aplikasi berbasis cloud dengan teknologi AI untuk analisis pencitraan medis. Fungsi, membaca hasil MRI atau CT, scan jantung, paru-paru, dan organ lain, sehingga membantu deteksi penyakit lebih akurat.
2. Telemedicine dan konsultasi virtual. KA mendukung pengembangan aplikasi telemedicine yang memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter secara jarak jauh. KA dapat memfasilitasi diagnosis awal atau memberikan informasi medis otomatis kepada pasien melalui chatbot atau asisten virtual yang dapat mengurangi waktu tunggu dan memudahkan akses ke layanan kesehatan terutama di daerah terpencil. Contoh aplikasi kecerdasan artificial KA dalam telemedicine dan konsultasi virtual. 1. Ada Health, pengertian aplikasi kesehatan berbasis AI dengan chatbot interaktif. Fungsinya, pasien memasukkan gejala, sistem AI menganalisis, memberi saran awal apakah perlu konsultasi online atau pemeriksaan lanjutan. 2. Pavlov Health, pengertian platform telemedis yang menggabungkan konsultasi dokter dengan AI. Fungsi chatbot AI menganalisis gejala pasien dan memberikan diagnosis awal. Lalu pasien bisa langsung konsultasi video dengan dokter. Headtab, pengertian platform konsultasi dokter secara online dengan dukungan AI. Fungsi AI chatbot membantu pasien memahami gejala, kemudian menghubungkan langsung ke dokter yang sesuai secara virtual. Frakto, pengertian aplikasi kesehatan yang menyediakan layanan telemedis. Fungsi AI digunakan untuk pencarian dokter terbaik, penjadwalan konsultasi virtual, serta rekomendasi obat sesuai gejala. 3. Pengembangan obat dan penelitian medis. KA dapat mempercepat proses penelitian dan pengembangan obat dengan menganalisis data genetik, data klinis, dan informasi medis lainnya untuk menemukan calon obat baru. KA dapat digunakan untuk meramalkan interaksi obat, mengidentifikasi biomarker penyakit, atau menyarankan kombinasi obat yang lebih efektif. Contoh aplikasi kecerdasan artifisial KA dalam pengembangan obat dan penelitian medis. Atomuis, pengertian platform AI yang digunakan untuk penemuan obat baru. Fungsi menganalisis jutaan senyawa kimia untuk memprediksi mana yang paling efektif melawan penyakit, misalnya kanker atau Ebola. Kelebihan menghemat waktu riset yang biasanya bertahun-tahun menjadi lebih singkat. Ensiliso Medicine, pengertian perusahaan bioteknologi berbasis AI. Fungsi menggunakan algoritma deep learning untuk menemukan target terapi baru dan mendesain molekul obat. Keunggulan mempercepat proses drug discovery dari tahap laboratorium hingga uji klinis. 3. Benevolent AI, pengertian aplikasi AI untuk penelitian medis dan pengembangan obat. Fungsi menganalisis literatur ilmiah, data klinis, hingga catatan medis untuk menemukan hubungan baru antara gen, penyakit, dan obat. Prediksi risiko kesehatan dan pemantauan pasien. Dengan menganalisis data kesehatan yang terus diperbarui, misalnya data dari perangkat wearable, KA dapat digunakan untuk memprediksi risiko kesehatan seperti serangan jantung, stroke, dan diabetes. Dengan menggunakan algoritma prediktif, KA dapat membantu dokter memberikan intervensi lebih awal untuk pasien beresiko. Contoh aplikasi kecerdasan artificial KA dalam prediksi risiko kesehatan dan pemantauan pasien. 1. Health Catalyst, pengertian platform berbasis AI untuk analisis data kesehatan pasien. Fungsi memprediksi risiko komplikasi penyakit kronis, misalnya diabetes atau gagal jantung, sehingga dokter bisa melakukan pencegahan lebih awal. Alivcore Cardiomobil, pengertian alat portabel dengan AI untuk memantau kesehatan jantung. Fungsi mengukur detak jantung, mendeteksi aritmia atau fibrilasi atrium lebih cepat, dan pemeriksaan biasa. Current Health, pengertian platform pemantauan pasien berbasis AI. Fungsi
memantau pasien di rumah menggunakan sensor wearable untuk mengukur tekanan darah, suhu tubuh, hingga saturasi oksigen. Hasilnya dianalisis AI untuk deteksi dini risiko penurunan kondisi. Kesimpulan, kecerdasan buatan AI memberikan dampak besar dalam bidang kesehatan, mulai dari membantu dokter mendiagnosis penyakit, mempercepat penemuan obat, mendukung operasi dengan robotik, hingga memantau pasien secara real time. Kehadiran AI membuat layanan kesehatan menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih efisien, serta lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oke, itu tadi presentasi dari teman-teman kita. Semoga menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sudah masuk semuanya ya. Nah, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Kira-kira dari apa yang kita pelajari pada hari ini, kesimpulannya apa? Ya, siapa yang mau memberikan kesimpulan tentang kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu apa? Siapa yang mau memberi kesimpulan? Silakan. Ya, Zahra. Nih. Apa? Kecerdasan artifisial adalah Media atau kecerdasan yang dibuat layaknya manusia. iya, oke. Benar ya. Jadi kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan yang dibuat layaknya cara kerja manusia. Tetapi beda nggak kecerdasan artifisial dengan manusia? Beda. Siapa yang bisa memberikan perbedaannya? Apa tadi perbedaan antara kecerdasan artifisial dengan manusia? Ya. Nahika. Ayo. Apa tadi perbedaannya? Kalau IA itu dia berjalan tidak mempunyai perasaan, sedangkan manusia mempunyai perasaan atau emosional. Iya, benar ya. Jadi perbedaan antara KA dengan manusia itu punya naluri, punya perasaan, punya emosi, tapi kalau KA tidak punya perasaan. Itu ya. Baik. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti Bapak adakan evaluasi untuk pembelajaran pada pagi hari ini karena ini jamnya udah selesai ya. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya pada pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang teman-teman kalian tadi sampaikan bisa diambil manfaatnya dan diambil sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Itu ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.